Lah, jarang orang masuk ke wilayah sini. Memang di sini banyak pohon-pohon peninggalan zaman dahulu yang belum dijamah oleh orang lah. Dulu pernah ada satu orang wilayah sini yang berani menebang ranting pohon dan malamnya itu didatangi oleh makhluk yang menunggu itu sampai ditendang alat kelaminnya. Itu sih katanya orang perempuan itu memang rupanya artinya sadis lah, ada dendam karena dulu ini bekas pembunuhan. Memang dulu sini banyak pembuangan mayat lah yang ada di desa. Mas, gimana? Udah siap? Oh pasti dong. Nah, bisa Mister Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Rara Fitria akan menguak misteri yang ada di Rumah Sakit Purbalingga, yaitu Rumah Sakit Trenggiling. Yang menurut tim Mister Tukul Jajaran, rumah sakit itu sangat angker sekali. Seperti apa energi dan makhluk-makhluk astral yang akan terlihat oleh tim Mister Tukul Jajaran? Ikuti terus Mister Tukul Jajaran. Pemirsa, lazimnya tempat angker merupakan areal yang minim oleh aktivitas manusia. Misalnya saja bangunan terbengkalai atau wilayah hutan yang aksesnya sulit dijangkau. Lain halnya dengan fenomena yang ditemui tim Misteri Tukul kali ini. Komplek bangunan yang kini difungsikan sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Purbalingga ini terasa kental akan kejadian di luar nalar. Berbagai macam gangguan dari makhluk tak kasat mata pun boleh dibilang ekstrim. Masyarakat Purbalingga tentu sudah tak asing dengan desas-desus kisah mistis yang berkembang. Seolah bangunan yang akrab dikenal sebagai bekas rumah sakit Trenggiling ini menjadi momok dengan berbagai cerita misteri tak terungkap. Sebelum beralih fungsi, gedung-gedung ini merupakan bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang beroperasi sejak tahun 1890 sampai 1940. Beberapa kali tahapan renovasi untuk menghilangkan kesan angker pun tak berhasil menyingkirkan titel bangunan berhantu. Cikal bakal rumah sakit umum daerah ini bak menjadi saksi beberapa peristiwa tragis yang pernah terjadi. Sebut saja saat peristiwa berdarah masa peralihan kekuasaan Belanda maupun Jepang. Ratusan jiwa harus ditangani dengan jumlah tenaga medis yang tak sebanding. Sumber sejarah lisan menyebutkan begitu banyak pasien tak tertolong akibat luka yang terlampau parah. Bahkan ada beberapa pasien tewas dengan anggota tubuh tak lengkap. Tak ayal, beberapa residu energi tragis dan kematian masih akrab terekam di antara sela-sela gelap bangunan ini. Satu hal yang patut dipertanyakan, mengapa penampakan anak-anak dan wanita sangat kental terjadi di area lebih dari 1 hektar ini. Seolah ada sebuah peristiwa besar seperti pembantaian massal yang luput dari goresan tinta sejarah. Sesosok wanita bersorot mata benci timbul tenggelam di antara rongsokan besi tua. Kadang kakinya mengayun lirih seiring embusan angin datang secara tiba-tiba. Dari beberapa interaksinya, sosok ini seperti menyimpan pesan yang terpendam lama. Mungkinkah pesan itu perwujudan dari dendam kesumat? Mas tempatnya ya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Rara Fitria. Dan kita sudah sampai di bekas rumah sakit Trenggiling Purbalingga. Nah, meski bangunan ini sudah dialihfungsikan, ya, kesan mistiknya tuh masih sangat melekat sekali. Ya, kalau dari Mbak Roro nih, apa nih yang Mbak Roro rasakan? Tadi aku sebelum masuk sini aku kedengeran ada bayi nangis, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa? Mas Dino. Oh, Mas Dino. Sini Mas Dino. Iya, kalau boleh saya tahu dan pemirsa ingin tahu juga, difungsi alihkan sebelumnya apa menjadi apa, Pak, bangunan tersebut? Dulunya bekas rumah sakit peninggalan zaman Belanda. Oh, gitu. Sekarang sudah agak modern, dijadikan perkantoran. Perkantoran. Yang sepengalaman saya, selama saya di sini, kalau di gedung sini, gedung pengujian, ada anak kecil. Oh,
Apa yang dikatakan Mbak Roro benar, ada anak kecil terus Ya. Perempuan sebelah sana. perempuan. Iya. Sananya lagi orang tinggi besar. Kayak Belakang kuntilanak. perempuan, laki-laki tinggi besar. Nah, pemirsa seperti apa energinya dan apa yang akan dilihat Mbak Roro? Ikuti terus. Misal Tukul. Jalan. Itu apa sebelumnya pengujian? Ruang operasi. Operasi. Mbak Roro, apa yang dirasakan Mbak Roro? Aku ngerasain energi yang di sebelah ujung belakang kiri Oh, itu iya. atas Bener. ada apa aku Bener. sekilas kayak ada perempuan gitu Benar. di atas. Bener, saya setuju. Jadi sebelah kiri ujung itu kelihatan loh printing. Ya benar. Printing ya. Ujung kiri. Gimana Mas Bilang? Perempuan. Yang anak-anak itu di lubang itu. Anak-anak di lubang. Yang penampakan anak di mana lubang mana Pak? Ini main-mainnya di sini kalau anak-anak. Ini main-mainan di sini nih. Anak-anak. Berapa orang? Atau Pak? Tiga anak. 3 anak. Iya. 3. Mbak Rona sendiri bisa ngeliat? Aku sih lihat ada kalau nggak salah perempuannya 2, laki-lakinya 1, anak kecil Iya. kayak umur 5 tahun gitu. Itu Pakaiannya seperti apa aja? pakaiannya pakaian zaman Belanda ya, jadi kayak apa rok-rok renda-renda gitu, noni-noni gitu. Sini nih ya? Ya, naik turun. Sama ya dengan penglihatannya Pak Mas Dino ya? Iya. Kalau suara-suara apa yang sering? Tangisan atau nyanyi atau apa? Kalau suara-suara itu pasti di Itu ya? gedung apa? Gudang genset. Suara-suara apa yang Bapak pernah dengar? Paling kayak orang mukul-mukul apa, klotak-klatek. Mukul-mukul, ada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian, lah. Kalau Mbak Rona apa yang dilihat? Bau anyis Ini gitu. asap dari mana nih? Bau anyis terus aura-aura negatif gitu masuk ke sebelah sini. Sama cewek. Bapak pernah ditimpukin juga ya? Waktu itu malam, aku kan pas mau ke sini, lembur. Gak tahu itu ada orang tinggi besar. Tanpa saya sadar, seolah dia mau melawan saya, menantang saya lawan, tanpa saya sadar, saya lawan. Saya lempar pakai sapu, balik lagi sapu ke aku, di belakang sini. Pasti di belakang gedung ini, ya. Bisa pasti penasaran? Roro pasti penasaran kan? penasaran banget. Pengen lihat energinya seperti Pengen. apa? Ikut terus. Mister Tukul. Jalan. Kamu asli pribumi sini atau dari mana? Oh, Datang. bekas perawat sini. Iya. Kamu perawat di sini. Bekas perawat sini. Kamu meninggal di daerah sini. Kamu meninggal di mana? Bekas perawat sini. Kenapa? Oh nggak tahu. Tadi kayak ada yang lempar apa gitu. Di sini. Iya ada yang lempar, pemirsa? Sakit banget. Aku Mat, sakit amat. banget. Mat. Ya. Kaku nih mas, kaku sakit banget. Itu sosoknya di belakang sana maksudku. Sosoknya Kecil ya? ya besar, ininya perutnya besar. perutnya besar. Matanya satu di sini kan. Iya. Kelihatan emang agak jahil sih, suka lempar-lempar sesuatu. Itu yang apa? Sosok itu yang ganggu lempar sapu balita gitu. Iya, mungkin sih seperti itu. Soalnya bukan kalau misalkan dia tuh kalau dilempar lempar balik, kalau misalkan emang ngerasa nggak suka lempar-lempar. Oh, goyang-goyang tuh, goyang-goyang tuh. Oh. Terus lempar lagi gitu maksudku. Tuh goyang-goyang tuh pohonnya tuh. Nah,
Nah, pemirsa, Mas Masino menunjukkan bahwa inilah sapu yang dilempar ke Pak Masino. Pak Masino ngelempar, kenapa Pak Masino ngelempar? Jengkel apa gimana? Tanpa saya sadar, Oh, iya, sini nih ya? iya persis di sini. Lebih tepatnya di mana? Nih, berdiri di sini orangnya. Aku lihatin dari sana. Wah, merinding, udah merinding. Aku lihatin dari Merinding sana. saya. Orangnya tinggi besar. Orangnya tinggi besar di sini nih ya? Sekarang lagi di sini Mas Tukul nih. Sekarang di mana? Tuh, gerak-gerak kan. Ya, ya, ya. Terus begitu lempar sapu, apalagi yang dialami Pak Masino? Orang yang tinggi besar kadang pindah-pindah, kadang di sana. Oh, orang di sana. Iya. Apakah sosok ini nih mendominasi makhluk kasra yang ada di sini atau yang pimpinannya lagi? Mungkin yang pimpinannya mungkin ya. Orang yang tinggi besar sana. Kalau Roro sendiri gimana? Apa yang Roro lihat ini selain Mas Ahmad ya? Iya, tadi seperti yang aku sampaikan tadi, kan ini memang di sebelah persis sama ruangan yang tadi yang aku bilang auranya negatif banget tadi kan. Di sebelah sini, nah sisi sini memang mereka suka pindah-pindah, terutama yang tinggi besar, gede itu tadi, yang bermata satu. Roro sekarang untuk mengetahui energi yang ada sini, coba Roro komunikasi. Roro tolong dibantu, Mas. Ternyata areal ini dikuasai oleh makhluk hitam tinggi besar. Namun dari beragam cerita mistis yang beredar menyimpulkan pasti masih banyak sosok-sosok gaib lainnya. Roro pun memberanikan diri berinteraksi dengan salah satu dari mereka. Awas, awas, awas. Abang ya. Assalamualaikum. Perempuan. Duduk, bisa duduk dulu boleh? Saya bantu. Pelan-pelan aja, tenang. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu namanya siapa? Sri Rati. Sri Rati. Kamu asli pribumi sini atau dari mana? Oh, Pendatang. bekas perawat sini. Iya. Kamu perawat di sini? Bekas perawat sini. Kamu meninggal di daerah sini juga? Kamu meninggalnya di mana? Bekas perawat sini. Gantung diri. Iya, iya saya tahu. Gantung diri. Itu kejadiannya tahun berapa, Mbak? Sudah lama. Hamil. Dia hamil. Siapa yang menghamili kamu? Pribumi apa Belanda? Belanda. Ya, Belanda dihamil dia. Di situ di pohon. Kamu masih ngerasa kesakitan nggak ini? Lehernya boleh saya bantu dulu ya sebentar. Saya coba lepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kamu terlalu sakit, saya buka. Gimana Pak Roro? Sudah nyaman? Apa yang Pak Roro lihat dan dirasakan tadi? Iya, tadi waktu pas dicoba mediasi, Pak Ahmad, aku ngerasain memang ada energi yang tadi sosok yang masuk di badan aku tuh pengen nyampein sesuatu gitu. Apa yang dinyampaikan mereka dia? Sebenarnya ada satu masalah, satu urusan yang belum dia terselesaikan sampai dengan sekarang, makanya dan tidak ada orang yang tahu bahwa kalau waktu pas dia meninggal wafat itu dia sebenarnya ada punya anak gitu. Iya, mungkin lihat sih tadi dia lagi banyak masalah terus diajak sama ada yang laki Belanda gitu, dia seperti ingin menyelesaikan masalahnya. Ketika ini ternyata bukannya masalah tapi malah terjadi hal yang tidak diinginkan, janji mau dinikahi dan malah dianya pergi. Kalau dari Pak Masino nih, apa benar cerita yang diceritakan Roro terjadi di sini? Benar sekali. Kejadiannya persis apa yang dirasakan tadi. Si perempuan itu ada istilah
kayak semacam selingkuh sama orang Belanda waktu dulu. Terus si perempuan tadi merasa malu, terus kantung diri. Mungkin masalahnya yang tadi dibilang mungkin sama suaminya Mas. Jadi selingkuh sama. Iya malu. Nah, tempat yang dinilai paling angker di sini di daerah mana? Dalam sana. Gimana Mbak Roro siap? Sekarang Insya Allah siap ya. Nah, Sama-sama. gimana pemirsa? Pasti penasaran. Seperti apa tempatnya di sini yang paling angker ini? Di sini pernah ada kejadian apa nih Pak Masino? Yang konon ceritanya energi di sini energi paling angker. itu aku kan masuk ke ada tempat tiduran situ loh. Tempat tiduran. Iya. Aku naruh motor di situ. Motor sudah saya standar itu. Aku masuk sama istri. Terus motor itu seolah-olah ada yang standar itu ceklak kayak mau dibawa itu loh. Saya keluar, nggak ada apa-apa, posisi motor masih tetap. Di dalam ruangan ini. Waktu kejadian istri aku, Ya, di sini ini kejadian cinta ini. Gimana Pak? pas waktu kejadian istri aku mau istirahat di sini, yang mau meludah itu Jadi pintu ini ya Pak ya? itu kan. Pas ada kayak ada orang ketok-ketok dibuka nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Terus mau buka lagi mau meludah istri aku langsung ditorong dari luar sampai kaki sampai sakit sini tangannya. Apa ini Mas? Sini. Dalamnya apa ini Pak? Sekarang kosong. Silakan Mat, komunikasi sama yang ada di energi dalam Mat. Apa Mat sosoknya Mat? Ke sana Pak. Sini Hop. Nah, ada Hop. Di dalam ada cewek, dia lagi gendong anak kecil. Gendong anak kecil cewek. Suka pernah ada ngedenger suara tangisan nggak Pak? Sering. Ada tangisan ini anaknya saya suka nangis di dalam sini. Gendong anak kecil nangis. Mau coba ngerasain nggak? Boleh. Tempel aja. Pakaiannya seperti apa? Ayah ceritakan. Pakaiannya pakai baju putih gitu. Terus bayinya juga pakai baju putih. Cuman dia mau ngomong gitu, tapi susah sekali. Ada yang mau diutarain tapi Rasa penasaran Roro Fitria memuncak. Ia ingin merasakan energi dari sosok wanita yang menggendong anaknya tersebut. Berharap sejengkal misteri di areal ini dapat dipecahkan. Nah, yang tempat aku jagain. Tenang ya Mbak, tenang. Tenang, tarik nafas. Assalamualaikum. Minum bayi. Tangannya. Boleh saya tahu namanya siapa? Ini mata anaknya agak ini ya, maksudnya apa sih, pelipisnya agak berdarah. Kenapa Mbak? Boleh saya tahu? Kenapa suka nangis di sini? Ya? jangan ganggu anakku. Enggak, kami tidak akan mengganggu. Cuman kita ingin tahu kenapa Mbak suka di sini, suka nangis di sini. Anaknya juga suka. Apa yang terjadi sama anaknya? Anakku disiksa. Disiksa sama siapa? Suami. Disiksa sama suami. Suaminya. Amario anaknya umur berapa tahun? 3 tahun. Kalian berdua meninggal di sini? Iya. Di mana kalau boleh saya tahu? Meninggalnya kalau boleh tahu kenapa?
dijambak rambutnya ya. Dijambak rambutnya, keseret gitu. Bantuin. Memang suaminya kenapa melakukan seperti itu kepada Mbak? Oh, dia punya istri lagi. Ya sudah cukup, nanti kita doakan sama-sama ya Mbak. Bisa diceritakan Mbak Rono apa yang Iya. dirasakan? Energinya lebih berat ya dari yang tadi pertama yang di kebun tadi. Ya. Dan memang dia selalu menungguin di tempat sini dengan selalu membawa anak, karena waktu pas meninggal dia ternyata tadi sampaikan ke saya kalau berdua itu meninggalnya bareng. Oh, jadi ibunya anaknya ninggalnya bareng gara-garanya? Karena oleh suaminya sendiri. Oh, oleh suaminya sendiri. Lah Mas Ahmad bisa nambahin? Iya, tadi saya sempat lihat pelipis matanya. Iya. Itu kan berdarah. Iya. Saya pada saat ditarik itu dia matanya kena itu kayak batu yang itu runcing itu, dan suaminya dipukul. Dan benar benar ke tembok. Sedih sekali. Nah, Pak Masino, saya ngucapin terima kasih atas waktunya, dan kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan dari tim Mister Togajara, mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, pemirsa Mister Togajara dimanapun Anda berada, kita akan eksplor tempat lain di bekas rumah sakit. Seperti apa energi dan nanti apa yang akan divisualkan oleh tim Mister Togajara sosok-sosoknya. Ikuti terus Mister Togajara. Setahu saya, Yeah. nama saya itu kadang-kadang ada orang besar, kadang-kadang orang perempuan, kadang-kadang ada orang jalan cuman kaki doang. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita sudah berada di bangunan bernama Bangsal D. Nah, ini sangat luar biasa, ini tempat penginap-penginap gitu ya. Nah, ini kalau Mas Ahmad sendiri rasakan dan Mbak Roro, energi apa ini yang kuat di Bangsal D ini? Monggo dari Mas Ahmad dulu. Saya melihat sih di sini ada beberapa yang kayak sakit gitu Mas Tukul, ada Belanda-Belanda gitu yang saya lihat sih ada yang kayak kesakitan megang perut gitu. Kayak di situ udah di film itu tuh. Pria Belanda gitu pakai. Kalau dari Mbak Roro sendiri? Saya lihatnya ada beberapa prajurit Belanda gitu, ada yang berdarah, terus udah gitu ada yang tua sekali, mungkin itu komandannya waktu dulu ya. Saya lihat sih perawangannya kayak gitu. Cuma kalau untuk auranya 50-50, jadi setengah positif, setengah negatif. Aduh, nih. Nah, ini kayaknya kalau dilihat flashback ke belakang masa lalunya gimana nih, Mas Ahmad? Saya merasakan sih di sini ada sempat ada kayak semacam tempat kayak rumah sakit itu maksudku untuk orang-orang Belanda yang pada saat itu ada yang sakit, ada yang kayak kecelakaan dan lain-lain sebagainya di daerah sebelah sini. Sini ya. Cuman memang ada beberapa yang tragis juga maksudku. Apakah ada korban apa nih, Pak? Pertempuran atau mungkin ada maksudku. Yang saya lihat ada sih, orang. tadi ada yang itu yang tadi saya bilang di sininya itu seperti tertembak. Sampai ke belakang. Khususnya keluar, Mas. Oh, lah. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di sini, Pak? Gimana? Pak Sinten? Gimana? Ini sejarahnya tempat apa nih, Pak Sunyana? Dulu untuk penginap penyakit-penyakit dalam. Wah, bener, penyakit dalam, penyakit dalam. Pernah terjadi apa dan apa yang warga atau masyarakat sini pernah ngalami, atau mungkin Bapak Sunyana sendiri pernah ngalami apa? Tahu saya, Iya. nama saya itu kadang-kadang ada orang besar, kadang-kadang orang perempuan, kadang-kadang ada orang jalan cuman kaki doang. Pemirsa penasaran seperti apa energi yang ada dalam Bangsal D yang koneksinya sangat angker sekali. Ikuti terus, Mister Tukul jalan.
Terjadi apa Pak di sini? Oh, Di sini apa bisa sering terjadi ada orang jalan di ada orang jalan? sering ada orang jalan di sini. Mas Ahmad, mungkin Mas Ahmad bisa melihat. Ini memang berbeda awalnya Mas Tukur. Iya. Kita kesini langsung agak makan sih di sini. Mbak Itu Rano sendiri. yang ngeliat Pak kakinya itu menggunakan sepatu Enggak. boot atau Kakinya seperti pakai sepatu itu loh, sepatu itu kan Sepatu tentara, ya? tentara. Yang ngeliatnya kayak memang beberapa mungkin ada tentara-tentara yang suka lewat sini Pak. Ya mungkin tahu saya dulu waktu ada orang nampak jalan situ pakai sepatu tentara. Kalau Mbak Rano sendiri. Iya, tadi jadi masih ada korelasi yang tadi saya sebutkan di depan. Tadi memang saya melihatnya banyak tentara-tentara Belanda gitu, Mas. Ada yang sampai ususnya terjulur gitu, terus ada ya memang benar pakai sepatu boot tentara Belanda gitu. Boleh dibuka Pak? Boleh. Gerak sendiri. Gerak sendiri. Tuh. Ih, berhenti kan. Jadi kodenya bisa. Iya. Itu tuh. Berhenti. Apa Mat? Kodenya bisa gini sendiri. Mat apa Mat? Di sini ada beberapa Mas Tukur di dalam. Itu ada yang tiduran di situ. Udah. Mushan! Mushan, man of here! Mushan! You crossed it here! You crossed it here! Dulu dipakai tempatnya untuk istirahat di sini. Ini dulu buat istirahat pasien di sini. Pasiennya di sebelah sini Pasiennya apa? di sini, sebelah sini. Sini ya? Ya, sebelah Saya sini. lihat sih di sini ada kasur, Mas. Iya, sebelah sini. Tadi kok bisa buka sendiri ya? Amat itu apa yang buka? Tadi buka sendiri. Itu ada yang ngerasa mungkin dia sakit, terlalu sakit jadi Oh, iya. goyang. Terus memang jadi maksud gua ketika memang ada yang sakit di situ ada kayak tentaranya suka menjaga di sini di depan sini dan mungkin tadi Kalau Mbak Rono apa? Sama aja. Tadi aku lihat yang di dalam situ Ahmad ada apa? Yang sosok yang berdiri yang di atas tadi itu sekarang di situ. Wish. Ya di ujung atas itu. Ahmad. Masuk. Loh. Oh, nggak rawan maksudnya. Selamat malam. Dan siapa ini? Dengan siapa? Permisi. Selamat malam. Iya, kurang ngerti. Olen Sprinter. Garter ya namanya ya, Garton ya. Nggak kuat. Garton. Garton itu apa? Sepertinya Ahmad dirasuki sesosok menir Belanda. Namun sayang, kendala bahasalah yang mengurungkan niat tim untuk berkomunikasi lebih lama. Ya, Mas Ahmad. Tadi Mas Ahmad kan kemasukan orang Jepang, orang Belanda yang kena sininya tadi. Apa ini mungkin? itu salah satu Serang kapten sama ya Mas Jepang, Tukul. ya. Sebetulnya dia nggak kejam Mas Tukul, dia agak baik, cuman istrinya itu kejam Mas Tukul. Jadi selalu kayak kejam bukan kaptennya. jadi istrinya selalu kayak maksudnya gimana caranya kalau misalkan nggak suka sama pribumi ini dia harus pokoknya nggak mau tahu harus dibunuh gitu, jadi pura-pura gitu. Istrinya. Mungkin para pasukannya baru yang melakukan seperti itu. Nah jadi saya kira seperti itu warga-warga sekitar itu seperti benci nggak sukanya sama istrinya ketika pada saat istrinya sedang dikawal oleh 3 pasukan lagi jalan seperti itu, tiba-tiba ada yang bawa seperti parang ya
ngejar mau membunuh ketika itu suaminya dan maksudnya menghalangi dan ketembak ini. Nah, kabarnya juga ada sosok wanita ini. Di mana, Pak? Di belakang. Nah, seperti apa ceritanya? Ceritanya dulu ada orang perempuan sama laki-laki, kakek-kakek sama nenek-nenek. Itu ada orang diminta karyawan TKP dinas kebersihan melihat ada orang kakek-kakek sama nenek-nenek. Cuman lihat aja dia terus sakit. Itu apa itu? Terus melihat sosok terus sampai sakit meninggal karena melihat wanita itu. Wanita. Sebenarnya memang karena rasa takutnya itu masuk ke yang berlebihan. Kalau Mbak Roro sendiri? Saya melihatnya karena efek dari aura negatif itu terlalu mendominasi sehingga mengakibatkan tadi yang melihat langsung sakit. Penasaran pemirsa? Di mana tempatnya? Ini seperti apa? Ikuti terus. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Yang mana di mana tempat penampakannya perempuan ini? Sering nampak perempuan, sering di sini, Pak. Yang sering di sini, di bawah pohon ini. Posisinya tidur apa terlentang? Anda duduk. Duduk. Itu apa itu? Itu ngapain tuh? Pemirsa, tiba-tiba Mbak Rida komunikasi, rekam telepati. Apa yang dirasakan? Oh, ada yang masuk dari sini. Amat. Ini biasanya Amat nih yang kepalanya tuh kena batu itu. Siapa di sini? Kebalik itu. Siapa yang ada di sini nih? Assalamualaikum. Nih. Di sana. Di sana, Bel. Bahasa apa ya? Bahasa Di Jepang. sana, Bel. Di sana, Bel. Miss Sanabel. Di sana, Bel. Wah, merinding ini. Neraka. You kills. Oh, kamu lagi. Bukan. No. Bukan. Bukan, run up here. Bukan. You cannot live here. You cannot live here. Sepertinya ada sebuah rahasia besar dari tempat ini yang ingin diungkap oleh sosok ini. Adakah peristiwa tragis yang pernah terjadi di bekas rumah sakit ini? You kills Mulgan, run up here. Oke. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Kita sekarang mau nanya ke Mbak Rida. Apa yang terjadi itu Mbak Rida? Ya, Maksudnya apa itu tadi? tadi waktu itu saya memang dari awal dia udah membisikkan sesuatu ke saya, cuma saya nggak ngerti itu bahasa apa gitu. Dari awal pertama kali saya datang ke sini, beliau ini sudah membisikkan sesuatu ke saya, tapi dengan bahasa Belanda gitu. Kalau dari Kang Sulepati nih, Ya Mas.
Ini sosok ini memang masih ada hubungan dengan menir. Belanda ya. Belanda. Jadi sosok ini memang sepertinya dibunuh, Mas. Paksa ya, mau dibelai. Kita karena situasi karena tidak kondusif, makanya kita akan saya tutup, saya closing. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Toko Jalan-Jalan, yang negatif dan diambil kekuatan yang tidak bisa tertandingi kita dari Allah SWT. Terus Mr. Toko Jalan-Jalan. Pemirsa, sosok wanita Belanda ini tak mau lepas dari badan Frida. Situasi semakin mencekam. Tim pun dihadapkan pada kejadian yang tak terpikirkan sebelumnya. Demi keselamatan bersama, syuting pun terpaksa dihentikan. Secercah misteri pun terpecahkan. Sosok itu meninggalkan pesan beraksara Belanda. Intinya pernah ada kejadian yang menewaskan banyak jiwa di tempat ini. Dan kini kita diharuskan pergi. Saya melihat ada sosok perempuan yang menjadi korban daripada keganasan dari seseorang yang memang